Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di Sharing Pajak MNCo. Kali ini kita masih melanjutkan chapter sebelumnya ya, untuk membahas tafsir PPN, masih di PPN ya. Tema kita masih berkutat di PPN. Pada chapter sebelumnya kita terakhir sudah membahas mengenai PPN yang menggunakan besaran tertentu untuk BHPT, barang hasil pertanian tertentu sesuai PMK nomor 64 tahun 2022. Untuk chapter kali ini kita akan membahas masih di PPN yang dihitung dengan besaran tertentu yang lainnya, yang berikutnya, yaitu di PMK 65 tahun 2022 adalah PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Jadi kata kuncinya ya Bapak Ibu sekalian, ini adalah kendaraan bermotor bekas, bukan baru ya. Objek PPN dan PKP yang wajib menerapkan itu adalah ini. Penyerahan atas kendaraan bermotor bekas. Bisa motor roda 2, bisa motor roda 4, roda 6, roda 8, roda 16, terserah, yang penting bekas. Dan ini bukan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sesuai pasal 16D Undang-Undang PPN ya. Jadi memang dia itu bakulannya, jualannya itu memang core bisnisnya itu jualan kendaraan motor bekas, bukan sekedar oh ini barang anggur dijual, nggak gitu. Karena kalau oh ini barang anggur dijual itu berarti di pasal 16D, yaitu aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan tapi dijual. PKP yang wajib menerapkan PPN besaran tertentu untuk kendaraan bermotor bekas ini adalah pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan besaran tertentu. Jadi di PMK 65 ini besaran tertentu yang diterapkan untuk kendaraan bermotor bekas sifatnya wajib. Jadi wajib, tidak bisa pakai tarif normal berarti ya, wajib 1,1%. Nah, PKP itu adalah pedagang yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas. Jadi di PMK tersebut, pedagang yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas itu berapapun omsetnya wajib PKP ya, tidak melihat omset. Dan wajib menggunakan besaran tertentu. Nah, besaran tertentunya itu adalah saat ini ditarif 1,1% dari harga jual. Mulai 1 Januari 2025 itu ada di 1,2% dari harga jual. Baik, saya kira untuk PPN dengan besaran tertentu ya untuk kendaraan bermotor bekas cukup sederhana. Intinya adalah wajib, bukan pilihan ya. Berikutnya kita akan membahas mengenai PPN yang dihitung dengan besaran tertentu untuk penyerahan jasa agen asuransi, pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi yang diatur dengan PMK nomor 67 tahun 2022. Ini tarifnya untuk jasa agen asuransi ini adalah 1,1% ya besaran tertentunya. Hanya saja untuk agen asuransi ini ada yang unik ya, ada yang unik. Yang unik adalah begini, seluruh jasa agen asuransi ketika fee agen asuransinya itu dalam setahun melebihi 4,8 dan jasa agen asuransi itu sudah ber-NPWP, maka dianggap sudah PKP. Nah, ya. Kemudian PPN-nya itu dipungut oleh perusahaan asuransi, faktur pajaknya adalah berupa bukti yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi. Artinya ya nggak ada faktur pajak standar yang harus dibuat oleh agen asuransi ini. Agen asuransi juga tidak perlu daftar PKP karena dia udah otomatis ketika omsetnya melebihi 4,8 miliar per tahun ya. Kemudian pemungutan PPN-nya dilakukan oleh perusahaan asuransi, jadi hampir-hampir iya sama aja sebenarnya ya, tapi cuman ada PPN-nya gitu. Ini untuk agen asuransi 1,1%.
1,1% dari apa? Dari komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada agen asuransi. Nilai pembayaran sebelum dipotong pajak penghasilan atau pungutan lainnya termasuk komisi yang dibayarkan berdasarkan penerimaan komisi atau imbalan agen asuransi di bawah manajemennya atau downline. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sharing pajak MNGO sekalian, jika bisa kita sampaikan ya melalui gambar infografis untuk agen asuransi ini, uniknya seperti ini ya. Ini misalnya ini ada agen asuransi. Nah, ini ada perusahaan asuransi gitu. Ketika perusahaan asuransi itu memberikan bonus ya, atau bonus plus komisi ya, komisi lah istilahnya ya, karena keagenannya itu, maka ketika ini sudah melebihi 4,8 miliar per tahun, ini wajib PKP. Namun wajib PKP-nya ini otomatis, nggak perlu daftar. Otomatis ya, sepanjang sudah ber-NPWP. Kemudian agen asuransi ini juga tidak perlu menerbitkan faktur pajak karena bukti pembayaran ini sudah dianggap sebagai faktur pajak. Bukti pembayaran atas bonus komisi ini loh. Kemudian PPN juga yang menyetor adalah perusahaan asuransi ya. PPN disetor oleh perusahaan asuransi. Jadi unik nih memang. Jadi agen asuransi itu nggak ngapa-ngapain gitu. Pokoknya dia di atas 4,8 ada PPN gitu ya. Sebesar 1,1% dikalikan ini bonus komisi. Itu aja sih ya kira-kira infografis dari agen asuransi. Berikutnya untuk masih terkait dengan agen asuransi, itu adalah jasa pialang asuransi atau pialang reasuransi. Ini beda di tarif saja, yaitu tarifnya di 2,2%. Yang tadi yang agen asuransi 1,1 berarti pengaliannya kan 10%. 10% kalikan 11%. Kalau yang pialang asuransi atau pialang reasuransi ini 2,2%, berarti dia pengaliannya 20%. 20% kalikan 11 kan 2,2. Namun yang perlu diperhatikan, 1,1% untuk jasa agen asuransi itu akan berubah menjadi 1,2% mulai 1 Januari 2025. Untuk jasa pialang asuransi dan jasa pialang reasuransi mulai 1 Januari 2025 itu ada di tarif 2,4%. Baik, itulah PPN yang dihitung dengan besaran tertentu untuk jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi. Untuk bahasan berikutnya itu adalah PPN yang menggunakan besaran tertentu, tapi untuk PPN atas transaksi perdagangan aset kripto yang diatur di PMK nomor 68 tahun 2022. Hanya saja di PMK 68 tahun 2022 ini, di samping mengatur tentang PPN atas transaksi perdagangan aset kripto, dia juga mengatur tentang PPh-nya. Namun yang akan kita bahas fokus di PPN-nya. Untuk PPN atas perdagangan aset kripto itu dikenakan tarif 0,11% jika exchanger terdaftar di Bapepti. Jika exchanger tidak terdaftar di Bapepti itu ada kena PPN-nya itu 0,22%. Pajak masukan terkait kegiatan usaha penjualan aset kripto ini tidak dapat dikreditkan karena memang pada prinsipnya PKP yang menyerahkan yang mengenakan PPN menggunakan besaran tertentu, ketika PKP itu punya pajak masukan memang tidak dapat dikreditkan. Saya kira cukup gampang ya pengenaan PPN untuk penjualan aset kripto. Ini adalah untuk teman-teman yang nanti
melakukan kegiatan usaha penjualan aset gitu. Berikutnya untuk PPN yang dihitung menggunakan besaran tertentu, yang terakhir ya, ini adalah PMK nomor 71 tahun 2022, yaitu PPN atas penyerahan JKP tertentu. Di PMK 71 tahun 2022 ini ada 5 jasa tertentu yang dikenakan PPN menggunakan besaran tertentu. Ya, yang pertama adalah jasa pengiriman paket pos. Ini dikenakan PPN besaran tertentu ya, 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Yang kedua adalah jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata. Berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. Itu tetap sama ya, dikenakan PPN 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Jadi perlu saya jelaskan, bisa disimpulkan tarif 1,1% berarti pengalinya dia adalah 10%. Kan 10 kali tarif 11% 1,1. Berikutnya yang ketiga, jasa tertentu sesuai list di PMK 71 yang dikenakan pajak menggunakan besaran tertentu adalah jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding. Yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi atau freight charges. Ini perlu diperhatikan ya kata-katanya ya. Ini yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi ya, jasa pengurusannya ya, ini terdapat biaya transportasi atau freight charges. Hati-hati, ini berarti beda ya antara jasa pengurusan transportasi, di dalamnya ada biaya transportasinya juga. Artinya apa? Kalau hanya sekedar jasa pengurusan transportasi tanpa ada biaya transportasi, itu PPN-nya normal 11%. Jadi yang kena 1,1% adalah jasa pengurusan transportasi yang terdapat di dalamnya itu biaya transportasi atau freight charges. Ini PPN-nya di 1,1% ya dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Freight charges atau biaya angkut dapat berupa biaya transportasi dengan menggunakan moda angkutan berupa pesawat, kapal, kereta api, dan atau angkutan di jalan. Jadi yang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua mengenai jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding ini banyak yang salah kaprah. Salah kaprah itu sebenarnya salah tapi udah menggejala umum, itu namanya salah kaprah. Jadi begini, sekarang ini jasa transportasi itu semuanya rata-rata hampir semua ya itu dikenakan tarif 1,1%. Bukan semuanya sih ya, sebagian besar. Padahal yang dikenakan 1,1% itu hanya jasa transportasi yang terkait dengan freight forwarding. Freight forwarding itu khusus, dia umumnya di pelabuhan. Jadi kalau jasa transportasi umumnya itu yang tanpa ke pelabuhan, tanpa ada bongkar muat kontainer, itu sebenarnya ya kena PPN-nya 11% normal. Itu sebenarnya ya. Berikutnya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, PPN yang dipungut dan dihitung dengan besaran tertentu berikutnya yang keempat adalah ini jasa pemasaran ya dengan media voucher, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan atau consumer loyalty atau reward program dalam hal penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih atau margin. Ini tarifnya adalah 1,1% dikalikan dari harga jual voucher. Bisnis seperti ini memang saat ini sudah mulai sangat jarang sekali, tapi dulu ini pernah ada. Jadi misalnya gini, saya dulu pengen ke wahana wisata atau ke hotel mana-mana itu. Biasanya ada agen yang menawarkan ini pakai voucher saya aja nanti bisa masuk ke hotel ini, ke ini, ke ini, ke ini, ke wisata ini dapat diskon. Tapi voucher ini sampean beli loh, seperti itu ya. Nah seperti itu. Saya pernah dulu di wahana wisata Bahari Lamongan pernah.
Yang wahana yang dibundle itu pernah sekaligus paket hotelnya juga. Kalau menggunakan voucher yang saya beli itu dapat diskon di hotel-hotel sama wahana itu. Tapi vouchernya itu beli ya ini kena PPN 1,1%. Saat ini jarang sih, tapi masih ada mungkin ya. Untuk berikutnya, pengenaan PPN jasa tertentu sesuai PMK 71 yang terakhir adalah jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan. Ini perlu diingat adalah jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan. Seperti kita ketahui, apabila ada jasa dalam rangka perjalanan ibadah keagamaan, misalnya umroh, misalnya haji, atau misalnya ke Yerusalem untuk mengunjungi tempat lahirnya Yesus Kristus itu ya, itu non JKP, tidak dikenakan PPN karena non JKP. Tidak ada PPN untuk perjalanan ibadah keagamaan, entah umroh, entah ke Yerusalem. Tapi dalam faktanya rata-rata perjalanan ibadah keagamaan itu ditambahi mampir-mampir atau piknik ke Turki, mungkin piknik ke Maladewa, mungkin mampir piknik ke Dubai. Nah ini yang mampir-mampir ini yang akan dikenai PPN. Maka jika tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain itu dirinci, dipisah-pisah ya, mana yang ke Mekah, mana yang ke Yerusalem, atau mana yang ke Dubai, Maladewa, Turki yang piknik itu dirinci, maka yang terutang hanya yang jasa untuk pikniknya itu, yang mampir-mampirnya itu, yang ke Turkinya, yang ke Maladewa, yang ke Dubai itu sebesar 1,1% jumlah yang dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Apabila agen tidak bisa merinci, ya pokoknya ini terus gelondongan satu gini, ini termasuk ke Mekah, termasuk ke Turki, termasuk ke Dubai, termasuk ke Maldives, ya sudah dari seluruh tagar itu dikenakan PPN 0,55% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, sharing pajak Menko mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya mengenai PPN untuk besaran tertentu. Di chapter berikutnya kita akan lanjutkan materi masih terkait tafsir PPN. Cukup sekian untuk chapter kali ini. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa. Terima kasih.